Ini mesbah komunitas, komsel atau mesbah area. Saudara, kalau mesbah itu dibangun, saudara ingat cerita Nuh waktu air bah surut dan mendarat itu yang namanya bahtera atau kapal besar itu, saudara, yang pertama kali dia lakukan, dia membangun mesbah korban bakaran. Artinya dia mau mengucapkan syukur. Ya, syukur itu sama dengan terima kasih. Cuman kalau kepada manusia kita terima kasih, betul saudara. Kalau kepada Tuhan itu kita ngomongnya bersyukur. Karena Tuhan itu mulia. Tuhan itu raja di atas segala raja. Makanya kita bersyukur. Dia bangun mesbah itu, mengucap syukur. Nah, kita ini sebenarnya ya generasi Nuh, karena generasi yang sebelumnya banyak yang habis dimakan air bah, mati pasti semua. Nah, kita bersyukur, kita memulai dengan ini. Ya, ini permulaan yang baik, saudara, di tahun 2026. Ya, saudara, kita tahu kalau ya hari terus berganti hari. Ya, satu tahun berapa hari? 365 hari. Kalau Februarinya 29. Ya, kalau Februarinya 28 berarti 364. Kemudian minggu berganti minggu. Setahun ada berapa minggu? 52 minggu. Berganti terus, saudara. Tahun juga berganti tahun. Dan itu kalau waktu yang sudah lewat nggak bisa kembali lagi, saudara. Ya, nah waktu itu disebut ya hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Bulan itu 12 bulan terus berganti. Saudara, nama-nama bulan itu dari nama dewa semua, saudara. Januari, Februari, saudara. Ada 12 bulan. Nah, ini waktu disebut waktu kronos dalam bahasa Yunaninya. Ada apa waktu kronos? Waktu yang dapat diukur, ya, dihitung, ya, berapa jam, berapa menit, berapa detik, dihitung. Itu waktu yang kronos. Kemudian ada waktunya lagi, ada kairos. Ya, sering dengar kan? Kairos itu orang banyak sebut waktunya Tuhan. Iya, memang semua waktunya Tuhan, saudara. Ya, waktu kairos itu waktu yang diberikan Tuhan buat kita semua nih untuk mengerjakan rancangannya. Itu kairos. Kemudian ada lagi waktu yang disebut waktu Velroma. Itu waktu kegenapan. Ya, saudara bisa buka misalnya di ayatnya Galatia 4 ayat 4, waktu kegenapan. Jadi nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama, ya, baik para nabi semua itu ada waktu penggenapannya. Waktu penggenapannya kapan? Waktu Yesus datang ke dunia. Kalau kita belajar doktrin sama Bapak Edison, ya, mujizat yang paling terbesar adalah firman menjadi manusia. Itu daging, ya, datang. Manusia sebagai daging, sebagai manusia datang ke dunia ini, saudara. Nah, itu waktu kegenapan. Ada waktu kekekalan, namanya apa? Aion, ya, tak terbatas kekekalan. Jadi ini waktu-waktu yang ada. Nah, sekarang ini waktunya kita, saudara, mengerjakan, ya, kesempatan kepada kita semua. Ini waktunya Tuhan buat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya, mengerjakan rencana Tuhan. Jadi jangan sampai waktu diberikan, saudara, habis sia-sia begitu saja. Kita mau waktu yang Tuhan berikan kita ada di dalamnya. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau yang kita mau kan banyak, saudara, ya kan? Kita maunya ini itu, keinginan kita banyak. Tapi orang jarang, ya, melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saudara, malam hari ini, ya, di tahun yang baru, ya, baru 9 hari, betul gak, saudara? Baru masuk 9 hari, kita mau semua belajar,
dari Filipi pasal 3. Ya, ini berbicara tentang apa? Fokus ke depan. Ya, fokus ke depan. Apa artinya fokus ke depan? Hidup kita harus fokus kepada Kristus. Ya, konteksnya ini berbicara tentang peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tentang ajaran sesat, ya, yang beribadah karena hal-hal lahiriah. Itu konteksnya bicara. Jadi kalau pasalnya Filipi 3 ini berbicara tentang kebenaran yang sejati. Nah, kita mau belajar kebenaran yang sejati yang dipraktekkan oleh Rasul Paulus. Ya tentu kalau kita mau belajar sudah orang yang sudah mengalami, yang sudah berhasil. Betul nggak saudara? Jadi kalau kita mau belajar sama orang yang sudah berhasil melewatinya. Rasul Paulus belajar juga dari Yesus yang merintis jalan. Saudara, jalan yang baru. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dia yang merintis jalan itu. Saudara, Paulus mau mengikuti jalan itu. Dan kita mau belajar dari Filipi pasal 3 ayat. Kita baca aja ayat Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Saudara, kita akan baca sama-sama ya. Jadi 12 dari Filipi 3 12 sampai 14. Ini 8 ya. Oke. 9 ini, oke. 11 12. Ini kok 21 di situ. Filipi terus ya, apa yang dia lakukan? Terus ayat 13-14-nya ada pembelajaran yang kita mau belajar ya. Karena kita mau fokus ke depan. Ya, Rasul Paulus ya, dia berkata dia berhasil meninggalkan apa yang di belakangnya ya. Bicara apa yang di belakangnya itu bicara masa lalu. Jadi dia berhasil melupakan apa yang di belakangnya dan dia mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di depannya. Ya, makanya saya bilang malam ini fokusnya temanya fokus ke depan. Jadi apa yang ada di belakang, saudara. Nah, kita mesti tahu kalau mau belajar dari seseorang, Rasul Paulus itu siapa? Ya, kalau kita baca ayat 5, ayat 6-nya, Rasul Paulus itu dia orang bangsa Israel. Suku Benjamin. Orang Ibrani asli. Wow. Jadi dia bukan campuran. Kebanyakan kan ada campuran. Orang Ibrani, ibunya orang Yunani. Dia bilang Ibrani asli. Ya, makanya sukunya jelas. Kalau dia asli, dia punya suku. Suku Benjamin. Kalau orang China sukunya She. Ya, makanya kalau marganya Tan jadi setan. Ya kan? Ada marga Lim, ada marga apalagi macam-macam marga itu. Ya, She. Kalau orang Batak marga justru. Kalau orang Manado Pam. Itu untuk menjelaskan dia keturunan dari mana marga itu, ya kan? Nah, jadi dia jelas suku Benjamin. Dan dia orang Parisi. Orang Parisi tahu? Saudara, orang Parisi itu ya orang ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, tapi yang berpolitik. Nah, itu disebut Parisi, yang punya kekuasaan. Jadi kalau di sini orang misalkan pendeta main partai, ya itu nggak benar. Ya, itu Parisi namanya. Pendeta udah urusannya ngurusin umat, betul nggak? Ngurusin jemaat. Kalau dia bermain politik, itu disebutnya orang Parisi. Jadi dia
orang pemimpin agama tapi main partai. Nah, itu disebut orang Farisi. Ya biar saudara ngerti, paham. Apa sih orang Farisi itu? Nah, dia apalagi saudara, dia ini orang apa? Dulunya penganiaya jemaat. Kalau saudara baca ayat itu 6-7, ya kan? Dia penganiaya jemaat. Itu kerjaannya dia. Coba bayangin saudara, penganiaya jemaat. Ini masa lalunya dia dulunya itu penganiaya jemaat. Bisa dia memerintahkan orang untuk dibunuh. Bahkan murid Yesus yang namanya Stefanus yang mati dirajam itu, Paulus mengizinkannya. Dia ngejar orang sampai ke Danzig. Danzig itu Suriah, saudara. Kota yang ada di negara Suriah. Jauh nggak? Jauh jaraknya, udah beda negara. Perbatasan antara Suriah dengan Israel itu dataran tinggi Golan. Yang suka ribut-ribut di dataran tinggi Golan. Itu perbatasan antara Suriah dengan Israel. Dia kejar orang sampai begitunya saudara. Diseret orang kalau ketemu, ya di namanya juga dianiaya, dipukulin, diapain, dan bahkan bisa dibunuh. Itu pekerjaannya Rasul Paulus. Saudara, menurut saudara jahat nggak Paulus dulu? Dulu namanya bukan Paulus. Siapa namanya? Saulus. Jahat nggak? Jahat saudara. Buat pandangan kita jahat saudara. Itu dulu. Tapi saudara yang dianiaya sama dia siapa? Jemaat kan? Tapi Tuhan ngomong kenapa, dia bilang, kenapa kamu menganiaya? Jadi saudara, di situ kita bisa ngerti. Kalau orang Kristen, orang percaya, dianiaya secara fisik, dianiaya lewat gedung-gedung gereja dibakar, orang-orang nggak boleh beribadah, saudara. Itu orang-orang itu sedang menganiaya Tuhan. Makanya kita nggak boleh balas, dan kita nggak boleh juga ada dendam. Nggak boleh. Kita hanya boleh berdoa, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Kita nggak boleh balas. Ya. Makanya jangan takut saudara. Kalau kita diperlakukan ya nggak adil, kita bisa juga dianiaya, diapakan. Ya. Jangan takut, karena Tuhan tahu dan Dia merasakan. Bahkan saudara yang dianiaya, dia berkata, kenapa kamu menganiaya? Saudara, dalam tahun 2026 ada 2 negara runtuh. Kalau saudara perhatikan, ya, yang pertama Venezuela, betul? Runtuh, presidennya langsung ditangkap di lokasi, di negara dia bisa ditangkap. Siapa namanya itu? Maduro, bukan Madura kan Pak? Maduro ditangkap di sana, dibawa ke Amerika. Runtuh. Kenapa saudara? Amerika memperlakukan itu. Ini juga rejim jahat, saudara. Ya kan? Ada presiden, siapa yang mengutuk Israel? Dia juga terkutuk. Siapa yang memberkati Israel? Akan diberkati. Kalau kita yang udah pergi ke Israel, ya, Pak Gun, ya Edison, dulu kita di Danau Galilea, ya kan, naik perahu, di situ kita diajak nyanyi-nyanyi. Dan ada firman Tuhan itu, saudara. Kita memberkati Israel. Kenapa? Kalau kita memberkati Israel, ya karena kaitannya dengan Abraham, saudara. Abraham itu bapaknya orang Yahudi, termasuk orang Kristen. Jadi jangan salah, bapaknya orang Yahudi itu Abraham, saudara. Nabinya itu Musa yang dia pegang, saudara. Dia memang gak percaya sama Yesus Kristus, tapi dia pertama, saudara. Dia terpilih. Dan kita juga termasuk Israel secara rohani. Kita juga orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan salah, saudara. Kita juga orang yang dipilih Tuhan. Nah,
saudara, dia mengutuk termasuk Indonesia. Makanya kita agak berat bisa mau jadi negara maju. Saudara, kita katanya mau jadi negara maju nomor 4. Nggak bisa, saudara. India sekarang, saudara baca, India udah masuk. Sekarang yang dulu kita mau Indonesia di posisi keempat, sekarang udah posisinya India di keempat. Kenapa, saudara? Ada kaitannya dengan itu. Quran. Masuk Paulus Ibrani asli. Kebanggaan dia banyak sekali, saudara. Tetapi ketika dia kenal Tuhan lewat tadi, ya kan, dia ketemu Tuhan lagi ngejar-ngejar orang, ada cahaya. Itu bisa dibaca di Kisah Para Rasul. Ada cahaya yang memancar dan dia matanya buta, dan di situ dia 3 hari tidak bisa lihat, tidak makan, tidak minum. Dia dengar suara itu, terus dia kenapa jadi buta, nggak bisa melihat. Dan Tuhan yang mengerjakan itu lewat orang percaya, sehingga dia, saudara, sadar bahwa dia selama ini salah jalan, dan dia ambil jalan lurus, yaitu Kristus, dan dia menjadi pengikut Kristus, dan dia menjadi rasul yang luar biasa, dan dia bisa melupakan masa lalu. Karena masa lalu ini, saudara, bisa menjadi penghalang kita, bisa jadi rintangan kita untuk kita maju ke depan, saudara. Makanya masa lalu itu harus diberesin. Masa lalu itu apa? Misalnya dosa-dosa yang mengikat kita, kebiasaan buruk, ya kan, terus kegagalan kita. Itu kalau kita gagal di masa yang lalu, terus kita ingat-ingat, perlu saya orang gagal, saudara nggak bisa maju, saudara. Ya, yang udah lewat ya kegagalan kita, kesenangan pribadi sendiri, itu kan masa lalu, saudara. Atau pencapaian yang kita capai di masa lalu, tapi bukan kemuliaan Tuhan, atau bukan yang dari Tuhan, itu juga jadi penghalang kita. Ya, makanya kan kita suka lihat kok orang gak kenal Tuhan, gak percaya Tuhan, hidupnya berhasil, bisa aja. Dulu juga kita bisa juga orang berhasil, tapi bukan yang dari Tuhan, bukan yang memuliakan Tuhan. Itu juga, saudara, Paulus berhasil. Bahkan dia bilang, lebih keras lagi dia bilang, semuanya kuanggap sampah. Karena pengenalan dia kepada Kristus Yesus. Wah, itu luar biasa, saudara. Apa yang dulu dia capai juga, wah, hebat, saudara. Apa yang kurang? Saudara, dia itu Sanhedrin. Kalau sekarang tuh kayak DPR itu dewan itu dia, ya kan? Yang beberapa orang, coba nanti dicek itu, ya, orang hebat lah dia itu. Tapi semuanya itu dianggapnya sampah. Dia mau fokus ke depan. Ya, dia mau fokus ke depan. Itu kenapa fokus ke depan? Di depan ada Yesus yang sudah dulu berjalan. Yesus, kenapa kita harus fokus kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu, saudara, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus harus menjadi teladan kita karena dia yang merintih jalan itu. Dan Yesus Kristus yang memimpin kita di dalam iman. Makanya kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus ke dunia ini. Firman Tuhan berulang-ulang berkata dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu serupa dengan dunia. Kita nggak boleh serupa dunia. Kemudian ada firman Tuhan lagi, 1 Yohanes 2 ayat 15 ayat 16. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam hidup kamu. Apa itu dunia, saudara? Dunia itu cuma 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu dunia. Kita nggak boleh serupa itu, saudara. Kita ini harus serupa kepada Kristus. Makanya ada lagu nih, ku mau sepertimu Yesus di
sempurnakan selalu. Jadi kita mau serupa Kristus. Serupa dalam apanya saudara? Dalam pikiran, perasaannya. Makanya Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Jadi keserupaan kita apa? Dalam pikiran, dalam perasaan kita, dalam keinginan kita harus serupa dengan Kristus. Apalagi hati kita, ya, hatinya Bapa. Karakter kita, Galatia 5 ayat 22, 23, ya, itu karakter. Buah roh itu karakter. Ya, kita harus seperti itu. Nah, Paulus mengejar itu. Dia melupakan apa yang ada di belakang atau bicara masa lalu. Dia fokus ke depan, fokus kepada Tuhan. Jadi hidup kita saudara, jangan sampai saudara terdistract oleh karena dunia ini. Kalau kita fokus ke dunia, artinya kita jadi gagal fokus. Jadi banyak orang Kristen yang gagal fokus dalam hidupnya. Kalau orang gagal fokus, dia pasti kehilangan arah dalam hidupnya. Banyak orang Kristen kehilangan arah, banyak. Itu gagal fokus. Yang kedua, dia kehilangan pengharapan. Kalau kita gagal fokus. Kenapa yang buat kita gagal fokus apa? Dunia saudara. Yang ketiga, kalau kita gagal fokus, kita kehilangan damai sejahtera. Kalau orang gagal fokus enggak damai, enggak tenang hidupnya saudara. Makanya fokus kita harus arahkan terus kepada Kristus yang ada di depan kita, yang memimpin kita di dalam iman, yang penuh kasih karunia, yang menjadi teladan hidup kita. Jadi Kristus saja, jangan ada yang lain. Fokuskan hidup saudara, arahkan mata saudara kepada Tuhan. Jangan kiri kanan. Saudara, kita rata-rata tahu mobil dan kita sering setir mobil, betul? Kalau orang setir mobil saudara, jadi ingat Agung kapan waktu dia bicara soal mobil juga analoginya. Kalau kita setir mobil saudara, kaca yang paling depan yang paling besar, betul nggak saudara? Ya, kaca depan besar, pandangan kita pasti ke depan saudara. Nah, kalau kaca belakang itu spion namanya, ya kan, ada di kiri kanan, ya, kecil, paling 1% lah dari kaca depan. Itu artinya apa? Kita harus fokus ke depan, fokus kepada Kristus. Ya, ini kiri kanan. Makanya kalau Yosua 1 ayat 7, jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Makanya ini adanya di kiri dan di kanan. Ya, ada, karena nggak semua masa lalu buruk saudara. Ya, perlu ada juga yang diingat. Ya kan, nggak semuanya gitu saudara. Masih ada. Ya, kiri kanan walaupun kecil, lihat. Ya, karena kalau jangan fokus lagi yang ke belakang. Nah, makanya Rasul Paulus di bagian kedua, dia terus berlari-lari kepada tujuan yang mulia. Apa artinya berlari-lari? Jadi itulah kalau khotbah saudara harus dijelasin. Jadi jangan sampai kita tahu, kasih tahu tapi nggak dijelasin. Berlari-lari itu apa artinya saudara? Jadi kita menjalani kehidupan ini dengan berfokus kepada panggilan ya surgawi yang dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita jalanin hidup kita. Jadi berlari-lari itu saudara, ya kan, kita bergerak, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti itu namanya stuck atau jalan di tempat. Terus, ya kan, tantangannya ada nggak? Ada saudara. Tapi kita nggak boleh berhenti, terus saja fokus ke depan, berlari-lari. Kita jalani hidup ini dengan fokus ke depan. Kenapa fokus ke depan? Ingat, Kristus ada di depan kita, memimpin kita. Fokus. Jadi tahun hari ini, tahun 2026 ini, kita harus terus berlari, fokus, lihat Tuhan. Istri saya masih boleh dilihat nggak? Boleh.
apalagi istri pinter nyari duit, harus dilihat saudara. Ya, pinter nyari duit maksudnya kita nyimpen duit di mana, naruh duit di mana, ketemu sama dia, dicariin, ya kan? Dilihatlah, ya kan? Pandanglah, ya kan? Karena istri kita adalah saudara apa? Seperjuangan untuk kita jadi pewaris kerajaan Allah. Jangan saudara tinggal serumah, tidur sekamar, ya, tidur berdua, tapi musuhan. Ada nggak banyak saudara, apalagi udah umur 70, tidur bisa lah, ya. Kenapa emang udah bau tanah lo? Jadi saya ingat waktu saya ke vilanya Pak Freddy, ya kan, di Puncak. Kok ini ranjangnya ada 2 sekamar dipisahin? Iya Pak, kita kan udah umur 68 katanya. Oh ternyata kalau umur 68 saya bilang mesti pisah ranjang. Iya Pak, soalnya ngorok, ya, sama suka ngacai katanya. Saya bilang aneh juga ya, harusnya kan lebih tua lebih mesra, betul nggak? Nah, aminnya cuma istri saya doang, yang lain nggak amin. Lebih tua lebih mesra, saudara. Jangan ngomong udah tua bau tanah. Jadi kita mau berlari, lari terus kepada tujuan. Apa tujuannya? Panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita lari, jangan berhenti, apalagi mundur, saudara. Saya ingetin teman-teman, ya, mungkin secara jabatan kita bolehlah stuck dulu, tapi hati kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan nggak boleh berhenti. Karena Kristus lebih mulia dari apapun juga. Ya, saudara ingat di dalam Matius 13 ada perumpamaan seorang yang menggali tanah, ya, di tentang harta karun. Ingat waktu dia ketemu saudara harta karun itu, mutiara yang indah itu, dia taruh lagi, dia pendam lagi. Kenapa saudara? Biasanya kan Al-Murani nemu emas 1 kilo, nggak mungkin dipendam lagi tuh dia, dibawa pulang. Tapi kan nggak mungkin nemu emas 1 kilo di kebun, ya kan? Berarti kalau ada juga emas yang lain itu. Kalau emas 1 kilo di toko adanya. Kalau ada di tanah ya emas-emas yang masih alami. Yang dari Jawa tuh alami tuh emas-emas. Nah jadi waktu dia temukan tuh dipendam lagi. Kenapa? Ladangnya bukan punya dia. Makanya dia jual seluruh, bukan sebagian, seluruhnya yang dia punya dia jual untuk beli itu. Ini sama sama Rasul Paulus, dia yang masa lalunya dia tinggalkan, dia lupakan, dia mau fokus ke depan. Karena Yesus Kristus itu mutiara itu yang lebih mulia dari apapun juga. Nah, kecuali waktu kita terdistract oleh dunia itu, ya kan, Kristus mulai di samping. Kita ngelihat fokus siapa? Rumah mewah, ya kan, apa-apa yang dunia, saudara, yang lahiriah. Nah, jangan sampai, saudara, kita tetap terus fokus kepada Kristus. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, fokus sama Tuhan. Karena Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Karena Tuhan yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Nggak ada yang lain. Makanya Rasul Paulus dia mau jalani hidup itu. Dia lepaskan yang dunia ini. Mau jabatannya, mau namanya. Dia namanya kan hebat. Saulus itu muridnya Gamaliel. Orang tahu waktu itu. Tapi dia lepaskan semua, ya, termasuk opo-opo. Orang percaya masih punya jimat, masih punya keris katanya di rumah, masih punya peninggalan nenek moyang.
kemana-mana ditaruh di ikat pinggang. Itu bukan percaya Tuhan, saudara. Semua itu lepasin, semua buang. Fokus saja sama Tuhan. Jangan ada yang lain. Fokus sama Tuhan. Nah, pertama, Rasul Paulus melihat dirinya sebagai seorang atlet pelari. Nah, berlari-lari, dirinya seorang atlet yang ikut dalam perlombaan. Jadi perlombaan itu yang dimaksud adalah ujian seumur hidup. Makanya kita harus ikut berlomba sampai garis akhir, betul nggak? Terus itu ujian kita sampai seumur hidup tuh, sampai garis akhir. Terus dia sebagai seorang atlet pelari, dia mau ikutin perlombaan yang diwajibkan sama dia. Ya, yang kalau kita lihat di Ibrani 12 itu, saudara, dia bilang kalau dia mau berlari, dia harus lepaskan ya beban dan dosa yang begitu merintangi. Nah, jadi saudara, waktu kita berlari-lari kepada tujuan, ya, fokus ke depan, berlari kepada Tuhan, supaya kita sampai, saudara, segala beban yang ada di kita harus ditanggalkan. Nanti baca Ibrani 12 ya. Apa beban? Beban itu masalah, persoalan yang menghalangi kita untuk fokus kepada Tuhan. Dosa itu apa, segala yang kita lakukan, atau juga dosa asal, dosa apa aja yang mengikat kita harus dilepaskan. Kalau enggak, saudara, kita enggak akan bisa ikut pertandingan, ikut perlombaan. Makanya kalau Rasul Paulus itu luar biasa. Dia bilang begini dalam Kisah 20 ayat 24. Dia bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Keren gak, saudara? Dia gak hiraukan nyawanya. Ya, sedikit pun gak hiraukan nyawanya. Yang penting dia bilang apa? Dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hiraukan nyawanya dalam pertandingan, dalam perlombaan. Dia kan selalu ya, dia sampai garis akhir, dia udah menyelesaikan pertandingan, betul? Dia ikut dalam perlombaan. Kita juga harus ikut dalam perlombaan. Jangan sampai kita di luar arena. Kalau kita di luar arena berarti kita duniawi. Ingat sekali lagi, kalau kita nggak ikut perlombaan yang ditetapkan oleh Allah dalam Yesus Kristus, berarti kita ada di luar arena. Makanya Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7, dia bilang, aku menyelesaikan pertandingan yang baik. Ada kata baik. Dia nggak hiraukan. Sedikit pun dia nggak hiraukan. Ini keren, saudara. Ya, kita mau belajar dari situ. Kalau kita mau berhasil, kita harus belajar juga dari Rasul Paulus. Karena dia berhasil sampai garis akhir. Ya, dia tuliskan itu dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mencapai garis akhir. Sudah sampai. Kalau kita belum, kita semua dalam perjalanan, kita semua dalam perjuangan. Karena hidup itu perlombaan. Kalau Rasul Paulus bilang, ya orang dunia hidup itu perjuangan. Artinya perlu ada yang diusahakan. Nah, kita usahakan. Ya, kita orang bisnis, kita orang kerja, kita apapun juga. Ya, kita punya jabatan pengacara, kita punya jabatan pembisnis, ya bos di perusahaan, itu hanya jembatan, saudara. Hanya jembatan. Tapi yang paling penting, kita harus ada di jalan trek yang benar. Perlombaan yang ditetapkan oleh Allah itu. Ya. Yang kedua, Rasul Paulus mengarahkan matanya. Itu ayat kedua Ibrani 12 ayat 2. Dia mengarahkan matanya. Artinya apa? Dia fokuskan baik pikirannya, baik energinya, baik perhatiannya. Dia fokuskan kepada Kristus. Arahkan matamu. Ini berbicara fokus, saudara. Ya kan, mengarahkan mata kepada Kristus, kepada apa yang di depan kita. Ini bicara fokus kita.
kepada Kristus Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Yang ketiga, yang terakhir, dia melakukannya dengan tekun. Tekun itu artinya, saudara, dapat bertahan dalam penderitaan, endurance, punya daya tahan. Kita harus punya daya tahan dalam berlari, saudara. Kalau orang gak biasa lari, saudara, ikut lari, wah baru sebentar aja kaki sakit, pinggang sakit, betul gak? Napas sudah ngos-ngosan, berhenti ujung-ujungnya, ya duduk. Ini kan berlari terus, saudara. Harus punya daya tahan. Ya. Yang kedua, kalau orang tekun itu dia punya kesungguhan hati, nggak bimbang garang. Ini banyak orang Kristen kadang-kadang banyak kebimbangannya, banyak keraguannya, karena bimbang, karena ragu, sering nunda-nunda, betul nggak? Nanti aja dulu lah pelayanan mah, gue masih muda, entah kalau udah umur 60 gue baru pelayanan. Nah lu, saudara, sejak kita dipilih, sejak kita dipanggil oleh Tuhan, kita ikut dalam perlombaan, masuk dalam arena perlombaan. Fokuskan, arahkan, lakukan dengan tekun, mengikut Tuhan. Memang banyak godaannya, banyak tantangannya. Kita aja antar pemimpin banyak gesekannya, banyak tantangannya. Tapi kita mesti lihat Yesus. Jangan lihat situasi, jangan lihat orang lain, lihat Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin kita. Kadang-kadang kita lihat orang lain, dengar perkataan orang, luka hati kita, kita nyerah. Kalau kita nyerah, akhirnya kita udah gak lari lagi, saudara. Udah gak ikut lagi dalam pertandingan, perlombaan. Padahal itu diwajibkan loh, saudara, sebagai orang percaya. Makanya dengar malam hari ini, saudara, apapun tantangan kita, apapun tekanan kita, apapun yang menjadi penghalang kita, saudara, kita jangan nyerah. Kita terus fokus, kita lari. Tuhan ada di depan kita dan Dia memimpin kita. Terus, ya, arahkan matamu, tekun melakukannya. Jangan nyerah, jangan nyerah. Ayo, kita sudah belajar malam hari ini. Saya percaya saudara akan dapat sesuatu malam hari ini. Ya, jangan terganggu, terdistract oleh hal-hal duniawi yang membuat saudara jadi gagal fokus. Kita belajar dari 3 kebenaran. Yang pertama, ingat kebenaran, melupakan apa yang di belakang kita. Yang kedua, berlari. Yang ketiga, saudara, kita akan memperoleh hadiah. Karena ketekunan kita akan memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Saudara, kalau baca ayat itu 14, bahasa Yunaninya brabion. Brabion. Hadiahnya ditulisnya brabion. Brabion itu apa? Memperoleh Kristus. Kalau kita peroleh Kristus, saudara akan sampai kepada kekekalan. Apa yang menjadi kerinduannya Rasul Paulus? Ayat 10. Mengenal Dia. Ya, mengenal Dia. Serupa dengan Dia. Dia mau serupa dengan kebangkitannya juga. Itu Rasul Paulus. Kita juga begitu. Kita mau serupa Dia. Kita mau ikut Dia. Kita mau terus berlari dengan tekun. Dan kita nanti akan memperoleh hadiah. Brabion itu adalah Kristus itu sendiri. Bukan piala, bukan mahkota, bukan apa. Tapi yang mau kita peroleh, Kristus itu sendiri ada di dalam hidup kita. Makanya Paulus, ya, dia bilang, bukan soal aku menangkapnya. Ya, apa kamu udah bisa tangkap apapun, tapi yang penting ini yang kulakukan. Ini yang mau kita lakukan. Lupakan apa yang sudah lewat di belakang. Fokuskan ke depan dengan kita berlari-lari kepada tujuan yang mulia, itu panggilan dari Allah dalam Yesus Kristus. Dan kita akan meraih, mendapat hadiahnya.
yaitu Kristus Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita merenung sebentar. Karena ini persiapan kita di tahun 2026. Kita harus fokus mengarahkan ke depan. Kita fokus kepada Kristus, bukan kepada dunia ini. Fokus kepada Kristus. Kita udah memulainya dengan baik. Kita mulai dengan membangun mesbah buat area Bintaro, area BSD, area Alam Sutra. Kita mulai dengan mesbah, dengan bersama-sama kita mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan. Pemain musik Andri, tolong. Kita mau angkat pujian. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus di hati saya. Mengalir Roh Kudus di tempat ini. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, pulihkan setiap jiwa. Buskan air mataku mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku, pulihkan, mengalirlah, mengalir kuasa Roh, mengalir kuasa Roh Kudus buat setiap kami, mengalir, biar setiap hati kami hari ini dialiri oleh kuasa Roh, mengalirlah, melepaskan segala masa lalu, luka-luka, kekecewaan. Hari ini lepaskan karena dialiri oleh kuasa Roh. Mengalir di hati setiap kami, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku, pulihkan. Kali lagi katakan mengalirlah, katakan mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir di hati saya Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah setiap kami oh Rohku, pulihkanku. Tuhan, hari ini kami mau lepaskan apa yang di belakang kami, masa lalu di tahun 2025, hal-hal kegagalan, kebiasaan buruk, karakter buruk, banyak membuang waktu-waktu yang percuma, kesenangan-kesenangan pribadi yang kaitannya dengan hobi pribadi, keegoisan. Hari ini di tahun 2026 ini kami mau lepaskan itu semua. Bahkan segala kekecewaan, luka hati kita, mungkin juga ada kepahitan, kita mau lepasin. Kita mau fokus ke tahun yang baru. Tahun 2026 ini
Kita mau berlari kepada tujuan yang mulia, yaitu panggilan surgawi. Semua kita di tempat ini, siapapun saudara, dengar firman Tuhan, kita mau fokus, kita mau berlari-lari kepada tujuan yang mulia, supaya kita menangkap, memperoleh hadiah itu, yaitu Kristus di dalam hidup kita, yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Tuhan, terima kasih. Hari ini, saudara, kalau kamu sulit melepaskan itu, karena itu jadi penghalang kita, saudara. Itu menjadi rintangan kita ke depan. Hari ini, saudara, harus berkomitmen. Setiap kita berkata, aku mau lepaskan segala sesuatu yang merintangi perlombaan kami, yang menghambat kami. Kami mau tanggalkan segala beban, segala dosa. Kami mau tanggalkan semua, supaya kami berlari terus dengan cepat. Karena waktu kronos, waktu yang singkat. Ini waktunya Tuhan diberikan kepada saudara. Ya, hidup ini katanya kesempatan. Ini waktunya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berlari, ikut dalam perlombaan pertandingan ini. Saya melihat teman-teman hari ini, ada beberapa teman di tempat ini. Tahun 2026 saudara akan melaju dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, akan semakin terus lagi. Dari area Bintaro saya melihat begitu banyak teman-teman yang akan melaju. Dari BSD juga, dari Alam Sutra juga akan ada yang pada melaju melayani Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan ikut ambil bagian dalam perlombaan. Tuhan, saya berdoa. Saya berdoa buat Anjun, saudara, begitu berat melewati tahun 2025, tapi 2026 Anjun tekun berlari bersama Tuhan. Tuhan akan memimpinmu. Kamu akan mendapat kelegaan di tahun 2026. Ikut terus dalam perlombaan. Meli dan keluarga dari Bintaro, dalam nama Yesus berdoa, masuk dalam perlombaan. Kamu masuk lebih dalam lagi. Masuk, jangan di luar arena. Kamu masuk. Tuhan memimpinmu, Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu. Ya, ada beberapa teman juga, Alyong hari ini hadir nggak dia, saudara? Dia juga dan istri akan maju ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Di BSD Richard akan melaju. Di Alam Sutra Pak Paulus, udah masa lalu tinggalin. Pak Paulus fokus ke depan. Lihat Tuhan memimpin kamu. Jangan lihat persoalanmu. Lihat persoalanmu, taruh di bawah kakimu, injak. Jangan ada di kepalamu, buat kamu stres. Fokus sama Tuhan. Tuhan akan bela kamu. Tuhan akan tuntun kamu. Ya, Richard, Tuhan akan tuntun kamu. Jangan fokus ke dunia. Fokus pada Kristus. Ya, Yohanes, Dewi, ayo fokus, lihat Tuhan. Sudah nunggu kamu di depan. Kita mau berlari lebih lagi. Jangan ingat-ingat masa lalu lagi. Jangan lihat bebanmu lagi. Lihat Tuhan. Tuhan memerdekakan kamu. Tuhan, kau baik, sungguh baik. Kartono dan istri, jangan bimbang, jangan ragu. Ini penghalang kamu. Ada kebimbangan, ada keraguan untuk kamu lari. Fokus. Jangan takut. Tuhan memberkati hidup kamu. Tuhan memberkati hidup kamu. Adik Airin, fokus Adik Airin. Fokus, lihat Tuhan di depanmu. Tuhan sudah lama nunggu kamu untuk fokus pada perlombaan yang Tuhan berikan kepada kamu. Ikut di dalamnya terus menerus. Jangan ada keraguan dalam hidup. Masa lalu, lihat Paulus, dia bisa menanggalkan
Walaupun banyak orang dunia itu kebanggaan, tapi buat Paulus itu sampah. Kalau kamu bisa lihat Paulus, belajar dari Paulus, kamu akan bisa menang ke depan. Dan luar biasa, Tuhan memimpin Adi, Irene, dan juga teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, anak-anak muda, saudara, di tempat ini saya melihat banyak teman-teman dari NTT, saudara. Jangan ragu. Saya lihat banyak keraguan, banyak kebimbangan, teman-teman. Lihat Tuhan. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Lihat Tuhan akan bekerja. Saudara, Roma 8 ayat 28, Tuhan terlibat, Tuhan turut bekerja. Dia akan mendatangkan kebaikan kepadamu, anak-anak muda. Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Dan terima kasih, Tuhan, bersyukur. Bersyukur, terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.